teman-teman semuanya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman yang sudah terpilih menjadi bagian dari Akademi Relawan Abdi Muda. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kemudian saya juga karena di masa pandemi nih Kak Putra, saya mau mengingatkan buat teman-teman semuanya untuk selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yap. Dan jangan lupa nih tetap jalin silaturahmi meskipun via virtual seperti ini, oke? Ya, benar-benar. Menjalin silaturahmi dari barat ke timur walaupun hanya melalui daring gini ya Kak Putra ya. Iya, betul. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sudah terpilih menjadi bagian dari Akademi Relawan Abdi Muda pada agenda kita hari ini, yaitu kelas perdana Akademi Relawan Abdi Muda, yang tentunya pasti bakal seru dan banyak ilmu yang luar biasa bagus pasti karena kita mendatangkan narasumber yang luar biasa juga Kak Putra. Ya, betul sekali. Dan sebelumnya mungkin kita perlu perkenalan diri dulu ya, Eno. Oh iya, Meskipun tadi benar-benar kita udah perkenalan dulu. sedikit cerita nih dan memanggil satu sama lain nih. Oke. Mungkin perkenalkan, namaku adalah Putra. Jadi aku sendiri ini ada stay-nya di Jakarta nih, domisilinya nih. Tapi kadang juga ke Bogor gitu. Nah, kebetulan bergabung dari Abdi Muda sejak awal dan juga mungkin Kak Eno bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Retno Wulandari, biasanya dipanggilnya Eno, tapi kalau manggil Retno juga nggak apa-apa. Domisilinya itu di Kota Medan, sama kayak Kak Michael tadi, dan sekarang penempatan di salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan di Jakarta, Kak Putra. Oke. Kak Putra Lanjut. mungkin bisa mengingatkan ke teman-teman terkait rules pada webinar hari ini, Kak Putra? Oke. Rules-nya simpel ya, seperti yang tadi sebelumnya udah disampaikan. Jadi seluruh peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Lalu yang kedua, seluruh peserta diharapkan untuk menggunakan username dengan format nama, instansi, dan juga domisili. Lalu selanjutnya, apabila teman-teman ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui room chat yang tersedia. Dan nanti akan dijawab pada sesi tanya-jawab, seperti itu. Iya, dan mengingatkan juga kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi absen di link yang sudah disebutkan di kolom chat ya Kak, di http://bit.ly kelas arah 1. Betul sekali, karena nanti teman-teman di sini harus mengisi absen supaya nanti kita bisa memonitor seperti itu. Benar. Ya, kita langsung masuk ke agenda pertama nih Kak Putra. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena kita adalah PNS, pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, supaya serempak nih Kak, pada saat lagu Indonesia Raya diputarkan, kita semua meletakkan tangan kanan di bahu sebelah kiri kita nih Kak, selama lagunya diputar. Ya. Dan seluruh peserta diharapkan untuk mute selama lagunya diputar. Kak Monte boleh langsung. Oke.
Selesai, terima kasih. Oke, mungkin Kak Eno sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, kita bacakan sedikit rundown ya Ya. untuk acara hari ini. Jadi teman-teman pada hari ini nanti akan mengikuti pertemuan ARA yang pertama kali, yaitu nanti sudah dimulai pembukaan MC, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu nanti ada pengenalan Abdi Muda dari Bang Afin, dan juga nanti ada pengenalan program ARA dari Kak Anissa, dan juga nanti akan dilanjutkan untuk pembagian kelompok dan juga pengenalan dari fasilitator seperti itu. Iya, benar. Selanjutnya nanti akan ada namanya perkenalan dan juga tanya jawab, dan dilanjutkan juga dengan foto bersama pada sesi pertama. Nanti teman-teman akan ada isoma, dan juga di sela-sela isoma itu nanti kita mungkin akan melaksanakan ice breaking seperti itu. Iya. Dan yang paling menarik lagi nanti nih yang tak terlewatkan, nanti ada kelas dari KAFU, dari Think Policy, seperti itu. Nah, nanti di situ kita akan membahas tentang ethics in governance, seperti itu. Dan pada akhir acara, tak lain tak lupa, kita akan melaksanakan foto bersama untuk ke sesi yang kedua, seperti itu. Gimana nih Kak Eno selanjutnya? Nah, selanjutnya nih sebelum mulai nih Kak, biar kita agak untuk meningkatkan semangat nih, kita games kecil-kecilan dulu nih, boleh nggak nih Kak Putra? Oh, boleh dong. Nah, gamesnya ini, ntar kita bakal nunjuk beberapa orang buat, sebenarnya bukan games tapi lebih ke perkenalan lagi nih Kak. Tapi beberapa orang aja sebagai pembuka. Nanti ketika kita sebutkan misalnya yang tanggal lahirnya ini gitu, ntar mereka harus memperkenalkan diri dan ada beberapa pertanyaan dari kita. Oke, sebelum kita memulai untuk perkenalan tadi melalui melalui game seperti itu, nanti kita bisa sebelumnya mengaktifkan kamera dan juga menyesuaikan nama dengan format yang ada. Seperti itu ya. Untuk sebelumnya di sini mungkin bisa dimatikan dulu sharing sound komputernya. Oke, sebelumnya di sini mungkin masih ada beberapa teman-teman baik dari peserta dan juga panitia yang belum mengaktifkan kameranya. Diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya ya. Terima kasih. Benar. Sekarang kita biar bisa lihat satu sama lain ya Kak Putra ya. Iya Kalau dong. misalnya belum pada aktifin kamera kan kita nggak tahu nih yang mana nih yang namanya Kak Putra, yang mana namanya Kak Retno gitu. Iya, betul sekali. Nah, langsung aja nih Kak. Kita main yang pertama dengan clue, tapi jangan, ini harus jujur nih Kak, harus benar-benar kalau misalnya tanggal lahir 13 atau tanggal lahir 12 harus langsung di kolom chat saya gitu. Ntar kalau misalnya nggak ada yang mau, langsung kita tunjuk aja Kak. Ya, oke. Jadi di sini santai aja ya, kita relax aja, nggak usah kaku-kaku, nggak usah pakai mohon izin nih, gitu nggak perlu itu ya. Jadi kita enjoy aja seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Retno nih, mau mulai dari mana dulu nih? Tadi kan kalau dari Medan udah nih. Aku pengen yang bulan lahirnya itu bulan 9 Kak, sesuai dengan bulan ini. Ayo, siapa yang bulan lahirnya bulan 9? Boleh langsung di kolom chat saya. Karena kita punya datanya sih sebenarnya Kak, cuma kan kita mau lihat kejujuran dari teman-teman ya Kak. Siapa nih yang lahir di bulan 9? Betul. Ayo, siapa nih teman-teman? Ayo, siapa yang lahir di bulan 9? Dari 70 relawan Abdi Muda nggak ada? Dari Kak Oke. Apriani. Banyak juga nih. Banyak juga yang lahir di bulan 9. Kayaknya kalau kita bisa meet up, kenyang terus nih ya setiap harinya. Iya, benar-benar Kak. Kita pilih satu dulu nih Kak Putra. Kita pilih, karena yang paling semangat tadi ada Kak Anggrian Setiono. Kak Aang boleh unmute dulu? Ya. Ya, ini dia. Hai Kak Aang. Hai juga semua. Manggilnya udah Kak Aang kayak udah teman deket ya, padahal namanya Kak Anggrian. Nah, Kak Aan dari DJKN Kemenkyu di Bogor ya, Kak? Bogor itu domisilinya ya, Kak ya? Domisili sama kantor juga sekarang di Bogor. Oh, kantor di Bogor. Enak dong, berarti dapat home base ya, Kak Aang ya? Dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Kak Putra mau nanya apa nih, Kak, sama Kak Aang? Nih Kak Aang, stay di Bogornya sebelah mana nih? Di Gunung Sindur. Oh, perbatasan dekat Parung. Ya. Yang kalau OTW itu lebih dekat ke ini ya, sisi Tangerangnya sana ya malah ya daripada Bogornya ya. Ya. Oke. Kak Aang, aku mau nanya dong, Kak Aang kenapa memilih menjadi PNS nih? Pengen ini aja dekat
keluarga aja di Jakarta. Kan dulu kan saya sempat di swasta Mm-mm. di Kalimantan Selatan, Batubara. Terus pindah ke Antam. Antam itu di Halmahera Timur bikin proyek apa? Pabrik ferronikel. Oke. Terus habis itu nikah punya anak baru dah daripada luar Jawa udah masuk ke Mankyu aja. Dapat Jakarta pada waktu itu pertama kali di Direktorat Penilaian kantor pusat. Tapi kan kalau PNS harus siap ditempatkan di mana saja, Kak Aang. Hayo. Iya, tapi bisalah. Kencengin doanya ya, Kak. Iya. Kencengin doa dari istri ya, Kak ya. Ya kalau ya kasarnya kalau menonjol dapat tempat enak lah. Oh, Iya. berprestasi berarti nih Kak Aang nih Kak Putra. Iya, luar biasa nih. Pasti dong, pasti teman-teman abdi muda di sini pasti punya prestasi semuanya dong, Kak. Benar Kak. Iya. Makasih Kak Aang untuk perkenalannya. Ya, sama-sama. Salam kenal. Ya. Nah, lanjut nih Kak Putra mau milih dari mana nih? Enak ya kalau misalnya kita milihnya itu dari mana gitu, bukan dari namanya. Langsung dari mana gitu. Kalau waktu itu sih aku pernah ada ini ya, pengalaman dinas ke daerah Malang. Mungkin ada teman dari Malang nggak di sini ya? Dari Malang. Yang domisilinya Malang atau yang penempatannya Malang nih Kak? Boleh dua-duanya dah, salah satunya deh. Ayo. Mau domisili bisa atau penempatan di sana bisa. Tenenet. Mana nih? Jeng, 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 jeng. Ya, belum ada nih. Pada takut ditanyain kayaknya enggak, orang pertanyaan seru-seru Wah, ya. iya. Ayo, siapa yang dari Malang? Atau sebelahnya Malang deh, Kak. Sebelahnya Malang apa, Kak? Surabaya pasti ada nih kalau Surabaya. Surabaya nih. pasti ada nih. Ayo, siapa Ada yang dari Surabaya, masa Rano ini. Oh, ada tuh, Kak. Kak Oni Meyanto, BLK Surabaya. Kak Oni, boleh langsung unmute? Oke, sudah. Siap. Hai, Ya. Kak Oni. Hai. Oke. Kak Oni lagi di kantor nih kayaknya nih, Kak Oni. Iya, lagi di kantor ini. Wah, luar biasa. Lagi di kantor, tapi sempet-sempetnya ikut kelas perdana dari ARA nih, Kak Putra. Iya nih, kayaknya kalau weekday malah Kak Oni ini malah WFA, tapi kalau weekend malah WFO kayaknya nih. Kebalikannya nih. Iya. Tidak ada WFH sih di sini. Oh Untuk- gitu, Kak. Untuk profesi instruktur sih. Karena kan harus ada siswa yang dilatih. Jadi mau nggak mau harus masuk setiap hari. Oh, seperti itu. begitu. Meskipun pandemi berarti tetap berjalan sebagaimana mestinya ya? Tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Oke, ya semoga Kak Oni selalu diberi pelindungan ya dan diberi kesehatan. Amin. Makasih. Amin. Kak Eno mungkin Kak mau Oni boleh nih kenalan dikit-dikit, kasih mention apa Kak Oni kerjaannya di Oke. BLK Surabaya, gimana pengalamannya selama jadi PNS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Oni Meyanto. Keseharian saya PNS di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penempatan di UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Di mana setiap hari tupoksi saya adalah melatih calon tenaga kerja supaya mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mungkin secara garis besarnya itu sih. Oke. Berarti Kak Oni Meyanto ini pelatih kompetensi untuk teman-teman yang lain nih. Iya. Jadi tupoksi kami ini melatih calon tenaga kerja tentunya. Tepatnya calon tenaga kerja yang mungkin sebagian besar adik-adik kita yang lulus ataupun sudah lulus itu kan tidak semuanya bisa masuk ke dunia pendidikan karena mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan faktor biaya lah utamanya. Nah, mereka banyak yang ingin bekerja cuman masih belum punya kompetensi, khususnya dari lulusan SMA, terus universitas juga ada. Jadi mereka ingin misalkan kerja di bidang kelistrikan, tapi mereka dari SMA, jadi harus dilatih dulu di BLK sampai sertifikasi, sehingga mereka akan mendapat kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya di BLK juga ada seperti bursa kerja seperti itu yang nantinya memfasilitasi, tapi tidak langsung kamu nanti ditempatkan di sini, tidak seperti itu, tapi memfasilitasi bahwa
ada permintaan perusahaan terkait dengan lowongan yang diharapkan seperti itu. Kalau mau silakan nanti kita kasih rekomendasi ke perusahaan tersebut. Mungkin secara garis besar itu sih. Menyediakan informasi tapi nanti di perusahaannya tetap dilaksanakan seleksi seperti biasa betul. ya Kak Oni ya. Betul. Wah, luar biasa sekali kerjaannya Kak Oni. Terima kasih Kak Oni Meyanto untuk sama-sama. Terima kasih. Nah, Kak Putra, kita tadi udah ngomongin tentang teman-teman yang lain nih udah tahu juga nih kalau misalnya Akademi Relawan Abdi Muda ini diadakan oleh Abdi Muda bersama Indika. Tapi pasti nggak pasti sih, tapi mungkin ada beberapa teman yang masih belum tahu nih seluk-beluknya Abdi Muda ini sendiri. Oke, jadi seperti apakah sepak terjangnya Abdi Muda? Mungkin kita bisa serahkan pada ahlinya nih ya. Ini ahli Abdi Muda nih. Langsung aja kita sapa Kak Afin. Kak Afin sudah bergabung bersama kita, Kak Afin. Halo, kedengeran ya semuanya? Halo. Oke, kedengeran Kak. Wah, lagi di luar nih. Iya, habis swab test, habis itu langsung ke sini. Tapi insya Allah aman kok. Amin. Habis swab test. Nah, Kak Afin boleh langsung. Reguler aja dari kantor. Kak Afin apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih buat teman-teman udah mau bergabung di Akademi Relawan Abdi Muda. Mimpi kita besar di kelas ini bukan mimpi satu orang, tapi mimpi semuanya yang ada di sini buat kita bareng-bareng bangun Indonesia jadi lebih baik lagi. Oke, ya. Kak Afin boleh langsung jelasin nih Abdi Muda, mungkin, kenalin Abdi Muda langsung ke teman-teman semuanya. Ya, mungkin udah siap boleh Kak boleh Monte, ini enggak? share screen-nya? Dari Abang Monte. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perdamaian buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelumnya ini pakai gua lo atau aku kamu bebas ya pokoknya nanti. Karena di sini formatnya kita santai. Sorry kalau ada back song di belakang karena gua ada di atau saya lagi ada di luar, jadi mohon maaf. Agak deg-degan, biasanya ngobrol sama teman-teman nggak terlalu deg-degan, tapi ini deg-degan karena inilah calon anggota baru dari Abdi Muda ke depannya. Oke, langsung aja ya aku kenalin. Pertama, sebenarnya Abdi Muda itu apa dan apa sebenarnya yang diekspektasikan dari Abdi Muda ini. Oke, lanjut. Jadi teman-teman semuanya, kakak-kakak, senior, abang, adik, semuanya bahwa Abdi Muda itu sebenarnya adalah sebuah jejaring atau kita bisa sebut wadah. Kalau disebut komunitas mungkin agak jauh, lebih kepada keluarga. Jadi kita sebut ini adalah sebuah kekeluargaan yang beranggotakan dari civil servant atau ASN yang fungsinya itu adalah mempromosikan nilai-nilai value tentang cerdas dan kontributif. Kenapa sampai akhirnya lahir Abdi Muda ini? Yang pertama dulu kita bareng-bareng berpikir bahwa ini ASN muda, generasi muda di Indonesia itu punya kemampuan, punya potensi, punya kekuatan yang lebih daripada mungkin generasi yang sebelumnya. Kita sudah terlanjur terjebak oleh paparan berbagai macam perkembangan globalisasi, teknologi, dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat, dan juga kita mendapatkan, kita sangat kenal dengan teknologi, sehingga rasa kepedulian itu saya rasa jadi hal yang membedakan kita dengan generasi-generasi ASN sebelumnya. Itulah akhirnya kita muncul, sayang kalau seandainya generasi-generasi muda ini, terutama di tubuh ASN, yang langsung bisa masuk kepada sistem pemerintahan, itu kita bergerak secara parsial. Kenapa enggak? Kalau seandainya kita punya satu identitas yang merepresentasikan nilai smart dan kontributif ini, atau cerdas dan kontributif. Di satu sisi, kenapa lahir Abdi Muda, itu karena kita ingin memberitahukan kepada dunia bahwa abdi negara, generasi muda, itu sangat-sangat berbeda. Kita adalah generasi yang kontributif, kita generasi yang tanpa adanya embel-embel material dan lain sebagainya, kita mau kok berkontribusi karena kita pelayan gitu.
Karena kita nggak mau melihat bahwa orang-orang memandang ASN itu hanya datang ke kantor, malas-malesan, menunggu untuk mendapatkan jabatan, menjilat pimpinan, mengambil uang yang bukan haknya, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Padahal di sisi lain ketika kita melihat hal positif yang dimiliki oleh tubuh abdi negara muda, banyak sekali hal yang mungkin mereka tidak ketahui. Inilah kita sebagai agen-agen yang nantinya akan menyebarkan informasi terbaik ASN generasi muda itu seperti apa di seluruh tubuh yang ada di pemerintahan, dari mulai Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri. Karena saya percaya nih satu atau dua atau semuanya bahkan nanti akan ada yang dinas ke luar negeri, dinas di manapun. Karena ketika kita masuk, kita sudah tanda tangan untuk siap sedia ditempatkan dimanapun di seluruh dunia lah bahasanya kayak gitu. Lanjut untuk slide-nya. Nah, ini mungkin kembali kita memperlihatkan informasi bahwa generasi muda di Indonesia itu yang sedang berjaya saat ini. Kita memiliki ledakan demografi generasi muda. Ini adalah satu peluang dan satu tantangan. Satu bisa menjadi ancaman, di sisi lain bisa menjadi peluang. Ancaman kalau seandainya anak-anak generasi muda ini tidak ada yang memiliki skill atau kemampuan yang mumpuni. Atau mereka hanya ya udah let it flow aja, gua anak muda, enjoy my life, dan tiba-tiba mereka berada di satu titik untuk bertanggung jawab terhadap negara tanpa mereka memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk memberikan kontribusi dan mengambil keputusan dan kebijakan. Tapi berbeda dengan teman-teman relawan abdi muda yang ada di depan saya semua ini, bahwa kita semuanya di abdi muda, kita mempersiapkan diri kita. Apapun diri kita nanti, kita sudah mempersiapkan dari sekarang, bahwa ketika nanti kita berada di titik-titik posisi amanah untuk mengambil sebuah kebijakan langsung, untuk membangun sebuah negara ini menjadi lebih baik, kita selalu ingat bahwa, oh dulu gue tahu nih, gue pernah belajar ini, gue punya pembekalan ini, gue mendapatkan ini. Gue punya nilai, cerdas dan kontributif. Cerdas di sini adalah setiap kali apa yang kita ambil, itu harus bertanggung jawab berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan, baik itu secara akademis, praktis, cover both side, dari semua elemen, dari semua situasi. Bukan hanya pengambilan kebijakan yang diambil atas dasar intuitif, tanpa ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan di muka umum, karena kita tentu saja pelayan publik. Kemudian kontributif itu apa? Kita akan selalu ingat bahwa kita sebagai abdi negara itu selalu memiliki gelar sebagai pelayan. Pelayan itu apa? Pelayan itu bukan bos, pelayan itu bukan orang yang menyuruh-nyuruh. Pelayan, kita semua tahu, pelayan adalah orang yang secara senantiasa bersama-sama dengan masyarakat untuk bareng-bareng mengembangkan Indonesia. Nah, jadi ledakan generasi muda ini, mari kita jadikan sebagai potensi dan juga sebagai kesempatan untuk kita yang ada di sini, terutama untuk menyebarkan kebaikan, mempersiapkan diri untuk saat ini kontribusi secara langsung, dan nanti ketika kita mendapatkan amanah, tentulah teman-teman yang ada di sini pasti secara berjenjang akan mendapatkan amanah yang lebih tinggi. Di titik-titik itulah kita sudah siap untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Lanjut. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa abdi muda lahir karena ada rasa skeptis terhadap ASN, dan kemudian kita ingin menjadi solusinya. Kita nggak sendiri, tentu ada berbagai elemen. Kan kalau seandainya kita belajar tentang manajemen pemerintahan, itu ada pemerintah, ada private sector, ada academicians, kemudian ada tokoh masyarakat. Semuanya bersinergi, dan kita salah satu elemen yang bisa untuk memberikan solusi. Nah, kita sendiri di internal tubuh ASN ini harus siap dengan apapun peran kita. Ada mungkin di bagian pendidikan, ada yang mungkin di bagian pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Tapi kita harus menjadi yang terbaik di setiap elemen kita. Lanjut. Nah, ini visi dan misi Abdi Muda, mungkin sebelumnya tadi. Jadi tujuan utamanya adalah mendorong mindset cerdas dan kontributif. Kemudian misinya ya ini ya teman-teman, intinya adalah menjadi motor pergerakan. Kita semua, terutama yang relawan ini, nantinya setelah selesai dari implementasi, edukasi dan seleksi, edukasi dan implementasi, setelah selesai dan kembali menjadi koordinator abdi muda di wilayah atau menjadi representatif abdi muda di wilayah, kitalah motor-motor penggerak
yang akan bukan mengingatkan bahasanya, yang akan menggandeng bersama-sama secara sinergi ASN-ASN yang ada di sekitaran kita untuk yuk kita optimal, yuk kita kasih yang terbaik, yuk kita punya tanggung jawab, yuk kita makan pajak, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya dua nilai yang seperti saya sampaikan tadi gitu, bahwa kita memiliki abdi muda ya, abdi negara generasi muda, kita semuanya yang ada di sini memiliki pemikiran yang kritis dan inovatif, sadar untuk selalu belajar, makanya teman-teman ada di sini, dan menjadi pribadi yang baik. Untuk itu kita selalu mengambil kebijakan harus sangat bijak. Tanggal 1 gajian, lebihnya pengabdian. Oke, saya lanjut dari sini ya. Saya pakai dua item device. Oke, jadi kepengurusan abdi muda untuk siapa? Itu 80% aparatur sipil negara itu sebagai pengurus inti, dan kita bagian-bagian dari 80% itu. 20% masyarakat umum itu akan nanti sebagai volunteer. Maksud volunteer di sini adalah nanti ketika kita ada program-program, sasaran, subjek, dan lain sebagainya, mereka lah yang akan membantu kita sebagai bagian dari aparatur sipil negara yang memang kita sasar di abdi muda ini. Lanjut. Oke, untuk sasaran manfaat tentu saja kita sangat mengharapkan agar semuanya mendapatkan manfaatnya, yaitu dari 100% aparatur sipil negara dan 100% masyarakat umum. Kenapa kita tidak 50%? Karena kita ingin total semuanya. Entah itu ASN atau masyarakat umum, kita ingin memberikan yang terbaik untuk semuanya. Gitu. Jadi kita bukan ASN yang hanya mengabdikan diri untuk masyarakat tapi melupakan tubuh kita sendiri. Tidak. Sebelum kita berangkat kepada masyarakat umum, tentunya kita menguatkan internal kita sebagai aparatur sipil negara, menguatkan identitas dan karakter kita sebagai ASN. Jangan pernah sampai kita malu sebagai ASN atau kita dipermalukan lah ibaratnya, atau kita dipandang sebelah mata oleh masyarakat lain atau masyarakat umum. Nah, untuk itu kita sendiri harus menguatkan diri kita dengan 100% kita berikan yang terbaik untuk ASN, dan 100% pula sebagai pelayan masyarakat kita berikan yang terbaik untuk masyarakat umum. Lanjut. Oke, ini yang cukup menarik ya teman-teman. Dulu kami berangkat dari segelintir orang yang punya mimpi. Kita ngapain nih, udah jadi ASN, terus udah kita punya tupoksi yang tentunya itu sangat menjadi pokok ataupun tugas utama kita. Tapi di satu sisi kita ini masih muda. Kita harus bikin apa ya? Oke, kita bikin abdi muda. Dan tahu nggak teman-teman? Dulu kita cuma 1, 2, atau 3 orang doang gitu. Sampai akhirnya kita lanjut buka open recruitment. Kita lahir di bulan September tahun lalu. Kita baru 1 tahun. Dan kemudian setelah itu, nah, cek denger ya. Setelah itu teman-teman, kita buka open recruitment untuk pengurus inti dari abdi muda itu siapa aja gitu kan. Dan alhamdulillah, wasyukurillah orang-orang yang masuk di kepengurusan abdi muda, kita kepengurusannya 2 tahun dan mungkin akan selalu ada evaluasi. Dan inilah mereka teman-teman yang sudah sebelumnya berkontribusi di abdi muda, orang-orang yang luar biasa sampai akhirnya abdi muda sampai di detik ini. Yang pertama tadi adalah Mbak Mici, atau Mbak, boleh di sebelumnya. Tadi Mbak Kusnul Mahfudoh Rifat, itulah.
Rifatin, atau biasanya kita gampangnya manggilnya Mbak Mici. Dia dari Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lanjut. Iya. Kemudian ada Mbak Sayyidati Oktia PF. Ini jadi teman-teman kalau seandainya dalam Abdi Muda itu nanti ada koordinator pelaksana harian. Nah, yang akan monitoring dan lain sebagainya itu adalah Mbak Sayyidati atau biasanya kita panggil Mbak Yusi. Ya, Mbak Yusi ini salah satu tim medis di salah satu kementerian ataupun lembaga. Lanjut. Mas Akil Zainul Mila, implementator. Jadi teman muda. Kita udah membuat galang dana untuk berbagai macam kebutuhan seperti COVID. Terus kemarin juga ada Samba. Nah, ini tadi Mas Akil adalah salah satu implementatornya. Nah, ini sebagai MC tadi, Mas Putra, atau biasa kita panggil Mas Erdo. Atau biasa kita panggil Mas Erdo itu sebagai elemen implementator dari Yuk Sehat. Kemudian lanjut. Ini Mbak Amel Nur Amini sebagai sekretariat. Tentu kita membutuhkan administratif yang rapi. Mbak Amel ini juga perawat, dia garda terdepan ketika melakukan penanganan COVID-19 yang saat ini sedang merebak. Lanjut. Mas Rifki Febriansyah, implementator di bidang segala macam hal nih orang ini nih, webinar, podcast, media sosial, terutama yuk sharing ya, karena Mas Rifki ini ibaratnya kalau di pemerintahan deputinya gitu lah. Jadi untuk webinar dan lain sebagainya, orang ini adalah di belakangnya. Lanjut. Mas Ari Syaban, teman-teman dari awal kita sudah merekrut orang-orang di luar dari ring 1 di Jakarta, karena memang Abdi Muda milik kita semuanya. Mas Ari ini Kemenkumham yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya kita punya teman belajar, dan Mas Ari ini salah satu yang aktif untuk membantu rekan-rekan dari calon ASN untuk masuk sebagai ASN. Lanjut. Mbak Siti Madinasari, tentunya dalam sebuah roda kepengurusan kita membutuhkan dana, dan Mbak Siti inilah yang membantu kita untuk mendapatkan dana-dana tersebut. Lanjut. Oke, Mbak Koni Novita Cempakas ini salah satu pengurus kita juga yang membantu kita di bidang sekretariat dan kerjanya bareng sama Mbak Amel yang tadi. Oke, nah inilah MC kita. Udah lanjut. Mbak Retno tadi. Oke, lanjut ke Mbak Eno. Ya, Mbak Retno Wulandari. Beliau adalah salah satu pengurus kita yang sangat aktif menggalang kepada orang-orang yang berkaitan dengan Abdi Muda. Mbak Eno berada di bidang hubungan masyarakat. Yang kerjasama tuh Mbak Eno pokoknya. Lanjut. Mas Diki Johar Pribadi yang juga ada di tengah-tengah kita di bidang bergerak di Kementerian Luar Negeri. Dia juga humas. Bareng sama Mbak Eno, mereka berdua sinergi untuk cari kerjasama baik untuk Abdi Muda. Lanjut. Mas Muaz Ansori, implementator, salah satu orang yang bareng-bareng untuk mengurus Abdi Muda ya, implementator. Kita ada yuk sekolah ya kalau nggak salah ya. Nah, Mas Muaz Ansori ini yang ikut membantu. Yuk peduli. Lanjut, next. Yuk ngajar, Vin. Nah, ini Mbak Dian atau Zakiyah Din Hudayah, implementator juga. Dia di bidang Yuk Peduli juga. Dia di KPPPA. Lanjut. Banyak ya ternyata teman-teman. Nah, ini Mbak Firda itu juga sekretaris yang sangat aktif sekali
Tapi memang kita di sini backup banyak, sekretarisnya ada 3 karena satu lagi sibuk diganti yang lain. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah Mas Denny. Mas Denny ini di bidang publikasi. Jadi kalau teman-teman lihat desain-desain yang ada di Abdi Muda, jadi kalau teman-teman lihat desain-desain yang ada di Abdi Muda itu adalah dari Mas Denny di publikasi. Lanjut. Oke Mbak Rima, ini salah satu orang yang di bidang SDM ya, salah satu orang yang ibaratnya secara kuantitatifnya Abdi Muda itu beliau yang ada di belakang layarnya. Jadi mulai dari pengukuran, terus kemudian konsep dan lain sebagainya, Mbak Rima ini yang ikut membantu. Orang satu-satunya lulusan luar negeri saat ini yang ada di Abdi Muda, insya Allah nanti nambah dari New Zealand. Lanjut. Mbak Rahimah, mentor, ini dari Kabupaten Banjar, ini juga yang membantu. Halo, Kak Afin. Ya. Sinyalnya putus-putus kayaknya. Oke, sebentar. Mungkin bisa ini ya, nyambung wifi itu ya, atau dipakein ini aja, pakai data aja mungkin Bang Afin. Bentar. Oke teman-teman, sambil menunggu koneksinya Bang Afin, silakan nanti teman-teman yang mau menjalankan ibadah sholat zuhur, silakan bisa menyesuaikan. Dan bagi teman-teman yang mungkin jaringannya kurang stabil, mungkin nanti bisa menyesuaikan juga untuk kameranya dinonaktifkan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, udah bisa kita lanjut? Oke, lanjut Bang Afin. Biar cepat. Oke, Mas Aska Nugraha selaku bendahara, ini Kementerian Hukum dan HAM, ada di Medan, Mas Aska ini bagian keuangan kita, amanah banget pokoknya, setiap bulan melakukan report secara transparan untuk organisasi kita. Lanjut. Mas Fikrul Hanif, tentunya teman-teman lihat website yang sedang atau terus dibangun oleh kita. Mas Fikrul ini salah satu orang yang concern di sana untuk mengembangkan sistem informasi yang dimiliki oleh Abdi Muda. Lanjut. Nah, ini Mas Irfan Septian, sering banget kita kalau rapat, Mas Irfan itu masih di lapas, sambil jagain lapas. Jadi dia adalah bendahara kita yang sangat-sangat amanah sekali, dan bareng sama Mas Aska, mereka berdua berkolaborasi untuk mempertanggungjawabkan segala cash and flow yang ada di Abdi Muda. Lanjut. Mas Herman Faisal ini mentor juga seperti teman-teman tadi yang mentor, yaitu yang membantu teman-teman calon ASN untuk bergabung sebagai ASN. Lanjut. Mas Dion. Mas Dion ini suaranya enak banget teman-teman. Kalau teman-teman ngedengerin podcast yang ada Mas Dionnya, empuk banget suaranya. Nah, dia dari Kemenko PMK dan juga salah satu implementator untuk di bidang podcast dan Yuk Sharing. Yuk, lanjut. Mbak Anissa Ikatiwi, ini kita plottingnya sih di Yuk Ngajar, tapi pada akhirnya Mbak Anissa Ikatiwi ini kemana-mana gitu. Copywriter kita juga gitu kan, semuanya. Termasuk juga salah satu atau koordinator dari kelas edukasi ini adalah Mbak Anissa Ikatiwi ini. Dia adalah setkap, jadi sering banget ketemu sama pejabat-pejabat tinggi negara. Lanjut. Mas Al Amin ini adalah developer website kita untuk saat ini ya, yang banyak banget berkontribusi untuk website kita. Dia dari Kementerian Keuangan. Lanjut. Nah, Mbak Nanda. Jadi Mbak Nanda ini kalau seandainya teman-teman deg-degan atau bingung tentang status kehidupan kalian sebagai ASN, bisa iseng-iseng tanya ke Mbak Nanda, karena Mbak Nanda dari Kemenpan RB langsung. Mbak Nanda ini salah satu kontributor sekaligus yang ngegalang atau mengsubmit segala tulisan ataupun artikel yang
ada di Abdi Muda, dan teman-teman kita dorong untuk nanti bisa menulis apapun itu pemikiran selama itu baik untuk kita semuanya. Sembari dinas, lanjut. Mas Ayuda Agung Satria Putra, atau biasa dipanggil Mas Putra, ini juga implementator kita. Dia sering keluar negeri karena memang kerjaannya, dan dulu sebelumnya juga mentor yang membantu teman-teman calon ASN untuk masuk jadi ASN. Lanjut. Mas Dahwin Ferry Harahap, salah satu aktivis Abdi Muda. Dia sering sekali terjebak dalam program-program Yuk Peduli dan menginisiasi beberapa program Yuk Peduli, Mas Dahwin ini. Nah, dia di Kementerian PU. Jadi kalau teman-teman mau bikin tol atau mau ngebangun rumah, bisa kontak Mas Dahwin. Nggak nyambung ya ngebangun rumah. Lanjut. Mas Wiki Agung Febrianda itu bareng sama Mbak Rima tadi. Dua orang ini adalah orang-orang yang Mbak Rima sama Mas Wiki ini sama-sama pas gitu di situ. Kenapa? Karena memang dua-duanya itu sangat passionate dengan bidang sumber daya manusia dan juga pengembangan kemampuan, baik itu internal maupun eksternal yang ada di Abdi Muda. Dari Kementerian Keuangan. Lanjut. Mbak Serevina, implementator Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mbak Sere ini selain sebagai mentor juga, dia juga sering ngebantu kita untuk di berbagai webinar ataupun podcast. Lanjut. Mbak Yulia Agustina, Kementerian Hukum dan HAM, ini juga di bidang Yuk Peduli, ngebantuin di gerakan-gerakan sosial. Dan dia juga menjadi legal kita. Jadi kalau ada kendala-kendala hukum, Mbak Yulia ini yang membantu kita. Lanjut. Oke, lanjut. Mas Usman Manor. Ini juga salah satu kontributor di bidang penulisan yang ada di artikel Abdi Muda, berbagai artikel Abdi Muda. Dan juga Mas Usman Manor ini yang nanti juga akan membantu kita, kemarin juga jadi juri kita, dan nanti akan ngebantuin kita di kelas edukasi. Lanjut. Mas Iqmal Maulana juga membantu di bidang SDM seperti Mbak Rima dan juga Mas Wiki. Lanjut. Mas Usef Saifullah Saifullah, kok ada Fatahnya sih? Mas Usef Saifullah ini guru, teman-teman. Dia dari Kementerian Agama. Dia juga di pengembangan sumber daya manusia. Lanjut. Dikit lagi. Yang penting teman-teman kenal dulu siapa orang-orang. Nah, ini ada saya, Muhammad Afin Bahtiar, ada Dini, yang tadi juga sempat bergabung, dan juga ada Rizky Monteza yang saat ini menjadi operator. Dini saat ini sedang kuliah S2 di Korea Selatan, tapi karena COVID, jadi dia sedang kuliah remote dari Indonesia. Beberapa waktu ke depan dia akan ke Korea Selatan untuk mengambil S2-nya. Rizky Monteza, salah satu YouTuber yang saat ini menjadi ASN, banting setir. Saking-sakingnya masih tetap ingin jadi YouTuber, maka dia bikin segala macam Abdi Muda ini go public. Dan saya Afin Bahtiar, masyarakat biasa yang ingin bareng-bareng sama teman-teman untuk membuat Indonesia lebih baik lagi dari perspektif ASN. Nah, teman-teman, tadi mungkin ada beberapa hal yang belum kita jelaskan ya, program-program Abdi Muda itu apa aja. Nah, mungkin akan saya share secara acak, walaupun nanti sebenarnya kita ada video, mungkin bisa diputerin sama Bang Rizky sebelum kita lanjut ke pengenalan arah. Jadi program-program Abdi Muda itu yang pertama, atau yang sering banget di-publish oleh kita sebagai Abdi Muda, itu teman belajar. Teman belajar itu adalah bagaimana kita menjadi teman untuk calon-calon ASN yang ingin masuk sebagai ASN. Jadi sebelum mereka masuk sebagai ASN, sudah kita dampingi, kita berikan value cerdas kontributif, sehingga ketika mereka masuk sebagai ASN, mereka sadar bahwa mereka sudah berhutang budi terhadap Abdi Muda, terhadap Indonesia, jadi mereka nggak bisa main-main sebagai ASN. Yang kedua, kita juga punya Yuk Peduli. Yuk Peduli, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, itu adalah gerakan-gerakan sosial yang dimiliki oleh Abdi Muda.
Nah, gerakan sosialnya apa? Kita ada galang dana, ada crowdfunding, dan lain sebagainya. Waktu itu ada Masamba, kita juga bantuin COVID, dan lain-lainnya. Terus juga teman-teman tadi kita mention Sembari Dinas. Sembari Dinas itu adalah program dari ASN manapun, siapapun yang mau nulis, kita akan akomodir dan akan kita publish di websitenya Abdi Muda atau dipublish di media sosialnya Abdi Muda. Kenapa ada Sembari Dinas? Karena kita ingin ngedorong kultur menulis yang ada di tubuh ASN kayak gitu. Tentunya nanti ada kurator ya bahasanya, ada editor yang akan melihat bahwa ini sudah pas atau belum untuk naik dan melihat apakah ini melanggar sara dan politik dan lain sebagainya atau tidak kayak gitu. Kemudian selain Sembari Dinas kita juga punya Yuk Ngajar. Yuk Ngajar itu adalah program di mana kita ASN itu mencari tempat untuk mengajar ke anak-anak yang ada di wilayah sekitar kita yang membutuhkan. Tentunya kita tidak membuka biaya, kita mendorong agar anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kemudian setelah itu kita ada Yuk Sehat. Yuk Sehat ini ada 2 jenis. Yuk Sehat secara fisik dan Yuk Sehat secara mental. Yuk Sehat secara fisik kita beberapa kali membuat kegiatan-kegiatan online, olahraga online ataupun olahraga jogging, badminton yang akan direncanakan dan terus diperbaharui. Yuk Sehat secara mental, nih teman-teman, kita juga beberapa kali bekerja sama dan akan bekerja sama dengan psikolog-psikolog yang kita tuh sebagai pekerja di kantor tentunya rawan untuk stres. Nah, kesehatan mental ini yang menjadi salah satu concern yang ada di ASN atau tubuh Abdi Muda. Kemudian setelah itu ada Danus juga. Danus itu adalah mendorong dari keuangan yang ada di organisasi. Kemudian ada SDM. SDM ini baik internal ataupun eksternal untuk penguatan secara kerelawanan maupun secara profesional kayak gitu. Kemudian selanjutnya PSDM sudah, kemudian keuangan dan pada akhirnya semuanya nanti bisa dilihat di video yang akan di-share ataupun nanti bisa dilihat di website. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk pengenalan secara umum Abdi Muda ini, bahwa Abdi Muda ini lahir karena kita ingin punya satu value yang sama, cerdas dan kontributif. Value yang menyatukan kita sebagai ASN, membanggakan kita dan mengingatkan kita baik hari ini ataupun nanti bahwa kita sebagai abdi negara, generasi muda adalah pelayan bangsa. Teman-teman yang ada di sini, baik itu yang sudah 3C, 3B, 3A, 2D, dan seterusnya, kita nggak melihat, kita nggak melihat golongan di sini. Yang kita lihat adalah bagaimana komitmen teman-teman, bagaimana effort dan keseriusan kita semuanya untuk membangun negara ini. Tentunya kita punya tanggung jawab kita masing-masing di tempat kerja kita masing-masing. Ketika kita di Abdi Muda ini, kita bareng-bareng. Nggak ada lagi yang lebih tinggi, nggak ada lagi yang lebih rendah, karena kita bareng-bareng. Kita belajar dan kita mengajar di sini. Siapapun bisa jadi pengajar, siapapun bisa jadi yang belajar. Mungkin demikian dari saya, dari gua, dari aku. Kita bisa banyak sharing 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan ketika nanti sebagai representatif di wilayah pun tentunya kita enak banget kalau seandainya ada yang dinas ke sana, dinas ke sini, kita bisa ketemuan. Mungkin kayak gitu, nanti akan dilanjut untuk perkenalan. Oh, ini ada program-programnya teman-teman. Sebelum kita akhiri, ini ada program-programnya Our Podcast ya. Teman-teman bisa join nanti di podcast yang sudah kita miliki, yaitu RDK. RDK itu bukan rapat dalam kantor, tapi ruang diskusi kita. Ruang diskusi kita bersama Abdi Muda, ini programnya macam-macam banget. Jadi mulai dari kita resensi buku, sampai akhirnya review film, sampai akhirnya kita ngobrolin soal fenomena yang ada di tubuh ASN gitu. Misalnya olahraga masa pandemi juga ada, keuangan dan lain sebagainya. Lanjut. Setelah Our Podcast. Setelah Our Podcast kita juga punya webinar. Ini teman-teman, webinar kita luar biasa banget karena kita benar-benar ingin ngasih yang terbaik untuk siapapun yang mengikuti webinar kita. Mulai dari berkarya di luar jam kerja sama Mas Arif Rahman, dia salah satu agent travel dan juga orang yang blognya luar biasa banget, followersnya banyak banget. Kemudian ada Indra Bekti soal public speaking, kemudian juga menjadi orang tua di era new normal, kemudian bagaimana membuat
desain grafis, dan lain sebagainya. Lanjut. Kita juga punya YouTube channel, teman-teman. Mungkin bisa join, please subscribe, karena sekarang teman-teman adalah bagian dari Abdi Muda. Jadi kita sama-sama sukseskan YouTube kita dengan berbagai informasi yang ada di sana. Lanjut. Nah, mungkin demikian dari saya mewakili teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau seandainya banyak banget yang kurang, dan mohon maaf kalau seandainya noise, karena saya lagi di luar. Insya Allah nanti lanjut akan cari tempat lebih enak, sinyal lebih kuat. Demikian dari saya, Muhammad Tafin Bahtiar, salah satu pembantu umum di Abdi Muda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, udah cukup jelas banget, rinci banget nih Kak penjelasan dari Kak Afin. Sebelumnya terima kasih Kak Afin untuk penjelasannya tentang Abdi Muda. Ya. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini kan tadi sekilas kita lihat teman-teman ada yang punya bakat mungkin menyanyi dan juga lain sebagainya ya. Jadi dengan adanya Abdi Muda ini semoga bisa memfasilitasi teman-teman atau menyediakan wadah untuk teman-teman untuk berkarya bersama. Jadi apapun karya teman-teman, insya Allah akan bisa diakomodir melalui Abdi Muda ini. Begitu. Benar, karena Abdi Muda tuh wadah untuk tempat sama-sama belajar nih Kak, buat kita semua ya Kak Putra ya. Betul sekali. Kak Putra mau mengingatkan buat teman-teman yang mungkin mau sholat, boleh menyesuaikan. Dan teman-teman diharapkan untuk mute mikrofonnya dan mengaktifkan kameranya. Kalau misalnya sinyalnya kurang mendukung, boleh menyesuaikan juga. Oke, dan kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih, apa sih materi pertama, tapi sebelum berlanjut ke materi pertama nih, mungkin ada baiknya kita menyamakan pandangan dulu nih, apa sih Akademi Relawan Abdi Muda itu? Ya, nanti mungkin waktu dan tempat akan kita persilahkan untuk Kak Anissa. Itu. Dipersilakan Kak Anissa. Ya, halo teman-teman semuanya, suaranya aman kan ya, suaraku? Aman-aman kan, Nis? Oke, halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Salam kenal. Aku Nisa. Kebetulan ini dari rumah, cuma kan tadi bilang kalau emang nggak bisa ganti background nggak apa-apa, karena aku juga nggak bisa ganti background. Jadi kalau ganti background mukanya hilang. Ya, jadi aku Nisa, domisilinya Bekasi, dinasnya di Sekretariat Kabinet. Ini kayaknya aku ada 2 orang ya teman dari Sekretariat Kabinet. Halo Mas-mas. Ya, jadi di sini kebetulan tadi kalau di awal Kak Afin tadi ngenalin ya beberapa kalau misalnya media sosial gitu kaitannya sama medsos sama caption itu ya aku bantulah barengan sama Eno juga. Nih ada Kak Eno gitu. Terus jadi karena memang di kantor juga tusinya nggak jauh-jauh lah dari media sosial kayak gitu. Mimin medsos. Mungkin ada yang mimin medsos juga di sini. Jadi kemarin juga aku yang beberapa kali ngomong di grup itu juga aku. Jadi mimin medsos, mimin grup WhatsApp juga. Gitu. Oke, jadi mungkin sekilas aja nih ngejelasin tentang apa sih Akademi Relawan Abdi Muda, walaupun mungkin teman-teman kemarin pas daftar kan pasti udah tahu lah ya, cuma lebih ke tadi benar banget kata Kak Putra, menyamakan persepsi biar kita tuh sama-sama 10 minggu ke depan, karena ini kan cukup panjang ya waktunya, jadi biar kita frekuensinya sama. Gitu. Boleh digeser lagi Kakak? Ya, ini mungkin sekilas tentang Akademi Relawan Abdi Muda gitu. Jadi kami kan tadi kan Kak Alvin juga bilang kami tuh ingin nggak cuma di pusat nih, nggak cuma di Jakarta aja nih. Walau udah ada beberapa teman-teman nih yang tadi dari Medan, Kak Aska, terus Kak Ari juga dari Kalimantan gitu. Tapi kan masih kurang gitu ya, masih kurang. Kita pengen benar-benar mencakup seluruh Indonesia gitu. Jadinya kami inilah ikut sebuah kayak call papers gitu dari Indika Foundation dan alhamdulillah terpilih, dan program kami adalah membentuk si Akademi Relawan Abdi Muda ini. Jadi harapannya setelah 10 minggu ini teman-teman di masing-masing daerah bisa menjadi perwakilan daerah lah ya, jadi kayak perpanjangan tangannya Abdi Muda di pusat gitu. Tapi kita juga nggak pengen kayak udah kita rekrut terus kita jadiin mereka perwakilan daerah nih, tapi kita pengen teman-teman ini yang terpilih itu dibekali
sama soft skill dan hard skill. Jadi nanti 10 minggu ke depan mungkin menyusul ya teman-teman kelasnya karena ada beberapa narasumber yang masih tentatif. Jadi mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan share 10 minggu ke depan tuh akan ada banyak ilmu-ilmu skill yang bisa teman-teman gunakan untuk di kantor mungkin atau di kehidupan sehari-hari atau juga untuk membangun abdi muda ini di daerah teman-teman masing-masing kayak gitu. Ini kan teman-teman nih selamat sudah lolos seleksi kan kemarin. Terus nah ini kita di fase kedua nih teman-teman di edukasi. Nanti ketiga setelah teman-teman 10 minggu itu ada kelas, itu ketiga teman-teman nih diharapkan untuk mengimplementasikan apa yang sudah diberikan sama teman-teman narasumber untuk menjadi sebuah karya nyata gitu. Mungkin kalau misalnya yang apa ya kayak yang wajibnya gitu bikin hal-hal yang mirip kayak Abdi Muda di awal tadi, ada podcast, ada webinar gitu ya, ada podcast, webinar, dan juga teman-teman nulis di web abdimuda.id sembari dinas kayak gitu. Selanjutnya, oke ini kemarin ya, kemarin sekilas tentang seleksinya begitu. Ini nanti ada kemampuan, kita akan kasih teman-teman edukasi di bidang nanti di 5 kelas pertama itu memang kami kerjasama dengan Think Policy. Mungkin teman-teman sebagian udah banyak yang tahu ya Think Policy Society. Itu jadi di 5 kelas ke depan itu akan diampu sama teman-teman Think Policy dan diawali hari ini sama Kak Afu nih foundernya. Nanti ke depannya sih bisa Kak Afu lagi atau teman-teman yang lain nanti masih bisa disesuaikan. Tapi 5 kelas ke depan akan diajarkan terkait tentang yang berhubungan dengan kebijakan publik, tentang etik, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik lainnya gitu. Nanti di kelas 5 kelas selanjutnya itu akan diajarin teman-teman kelas-kelas yang berhubungan dengan teknis kayak misalnya media sosial, kayak ada kelas menulis gitu, ada kelas gimana sih cara mengembangkan komunitas nih, karena kan harapannya ketika teman-teman nanti balik ke daerah masing-masing itu kan bisa ngajak teman-teman yang lainnya untuk memajukan abdi muda gitu ya. Jadi nanti ada juga kelas tentang pengembangan komunitas dan ada juga kelas tentang penyiaran atau broadcast, kelas tentang public speaking seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, apa sih sebenarnya manfaat dari ikut Akademi Relawan Abdi Muda? Mungkin beberapa dari kemarin teman-teman kayak, oh tertarik nih, cuma belum tahu lebih lanjut. Sebenarnya apa aja sih yang akan didapatkan gitu. Yang pertama pastinya, tadi kan aku bilang ada 10 kelas ke depan, dan itu setiap hari Minggu, setiap jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam 4 WIB. Nanti kelas-kelas ini teman-teman bisa dapetin dan sekaligus juga teman-teman bisa kenalan langsung nih sama narasumbernya gitu. Dan ini karena emang kita tuh seluruh Indonesia, jadi teman-teman juga bisa saling berkenalan, saling berjejaring gitu ya ke teman-teman yang lainnya kayak gitu. Mungkin ini sekilas yang bisa dibaca nanti teman-teman kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin langsung aja Kak. Nah, ini yang namanya maksudnya kita kan ingin lah biar sama-sama tuh semuanya kita sejalan, kita sefrekuensi. Jadi ada do and dance-nya. Ini do's-nya, teman-teman. Diharapkan dalam 10 kelas ini sih teman-teman ikut terus ya. Nah, kalau memang tidak bisa hadir karena beberapa alasan seperti sedang dinas, sedang sakit, atau sedang ada urusan keluarga, itu nggak apa-apa, asal dilaporkan kepada kami gitu kan, dilaporkan bisa di grup atau japri gitu kan, seperti itu. Lalu aktif saat mengikuti kelas. Aktif di sini adalah mungkin teman-teman aktif bertanya, berdiskusi, atau juga kalaupun misalnya memang tidak ada pertanyaan bisa sambil dicatat gitu. Jadi kayak benar-benar nggak cuma, kalau bisa sih harapannya mengikuti kelasnya tuh tidak sambil disambi gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar kayak lagi belajar kayak gitu. Nah nanti setiap habis kelas memang dari para narasumber ini akan memberikan tugas ya teman-teman, tugas individu dan tugas kelompok. Tapi tugasnya nggak berat sih, maksudnya kan karena kan kami sadar juga teman-teman di sini masih kerja ya, maksudnya kita semua kan kerja di instansi masing-masing. Jadi memang tugasnya itu nanti ada individu dan ada kelompok. Tapi tentu saja yang lebih berat itu di kelompok karena kan dikerjakan bersama. Individu tuh ya mungkin ya agak sedikit ringan lah ya. Nanti teman-teman akan ada fasilitator, akan dibagi menjadi 10 kelompok. Itu nanti
mekanisme pengumpulan segala macam itu akan diberitahukan lebih lanjut di grup kecil kayak gitu. Kalau misalnya tidak bisa hadir kelas, tetap wajib ya teman-teman untuk mengumpulkan tugas. Jadi nggak apa-apa misalnya nggak hadir karena 3 alasan tadi di atas, itu boleh banget bilang ke Fasil atau ke grup besar boleh. Cuma tetap yang namanya tugas itu tetap wajib dikumpulin. Jadi kayak kuliah lah ya, maksudnya walaupun teman-teman berhalangan hadir kan tugasnya juga harus dikumpulkan gitu. Ini kalau dari ini kan lebih ke teknis ya. Mencantumkan nama jabatan instansi, setiap pengumpulan tugas, menjaga orisinal, menjaga disiplin, mengaktifkan video segala macam. Ini nanti mengenai do and dance akan aku kasih juga di grup gitu ya biar nggak lupa. Gitu. Oke, selanjutnya Kak. Oke. Ini dance-nya selama arah seperti pada umumnya lah ya. Kalau misalnya ingin menyampaikan pendapat, sebaiknya tidak ada unsur politik, sara, dan seksual gitu. Dan karena kan ibaratnya teman-teman ini kan terpilih gitu ya, eksklusif. Jadi kami sih harap tidak dibagikan ke teman-teman lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berbagi dalam hal misalnya sharing-sharing itu nggak apa-apa, tapi nggak benar-benar di-share plek satu PPT-nya gitu kan, di-share benar-benar satu link yang isinya materi gitu. Mungkin boleh dengan ditulis lagi misal di blog gitu kan, atau ditulis lagi di media sosial nggak apa-apa, cuma jangan benar-benar sama gitu ya. Tidak boleh promosi, jualan, atau menyebarkan konten hoax di grup. Harapannya sih nanti memang di grup tuh kayak ya udah untuk alur ini aja sih, kita alur diskusi dan kegiatan selama Akademi Relawan Abdi Muda ini. Jadi kenapa nggak boleh promosi, jualan, menyebarkan hoax tuh lebih ke biar nggak nyampah aja gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak obrolannya, misalnya berbagi seputar kegiatan di kantor atau misalnya kebijakan-kebijakan yang ada di instansi masing-masing itu nggak apa-apa banget kayak gitu. Dan ketika teman-teman mengerjakan tugas, karena ada beberapa tugas-tugas yang mungkin nanti akan ada yang esainya begitu ya, itu kalau bisa tidak melakukan plagiarism seperti itu. Boleh selanjutnya Kak? Nah, ini teman-teman akan dibagi nih menjadi 10 kelompok kecil. Jadi nanti ada grup WhatsApp lagi. Akan ada satu kelompok itu akan ada Halo, Kanisa. Ada satu. Halo? Ya. Halo. Putus-putus nih, Kak. Oh, halo? Ya, bisa. Ya, udah. Oh, ini PPT-nya hilang, boleh Kak Monte di-share lagi PowerPoint-nya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 10 kelompok ya teman-teman. Nanti mungkin akan masing-masing fasilitator akan invite ke grup masing-masing. Itu nanti segala hal kayak ngumpulin tugas atau misalnya absensi atau misalnya ada kayak mau izin atau segala macam gitu ya. Itu nanti ada di kelompok ini. Ini mungkin sekilas nanti pasti akan di-add sama teman-teman fasilitator seperti ini. Jadi satu kelompok itu ada 7 orang, yang itu. Dan mungkin kemarin sempat ada yang tanya ya, kenapa sih kok tadinya kan 50 nih, kok jadi 70 orang gitu yang gabung. Nah, ini tuh sebenarnya karena setelah kami lihat gitu ya, kami kan kemarin kan teman-teman ada esai, ada CV, dan juga kami wawancara. Setelah kami lihat satu-satu gitu kan, kami kasih penilaian, ternyata memang ada 70 orang ini yang oke gitu ya, dari segi CV-nya, dari segi wawancaranya, kita lihat tekadnya gitu atau keinginannya besar atau esainya bagus gitu. Akhirnya ya udah kami putuskan oke, kita masukkan saja nih teman-teman semua 70 orang. Harapannya kan nanti semakin banyak orang-orang atau semakin banyak perwakilan-perwakilan abdi muda di tiap daerah, itu kan kayak abdi muda akan semakin sustain gitu ya, akan lebih semakin sustainable seperti itu. Jadi pun nanti di tiap daerah juga bisa saling bekerja sama kan, kalau misalnya orangnya banyak itu kan akan lebih semangat gitu kan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan nanti di daerah masing-masing. Kayak gitu teman-teman, mungkin kemarin masih ada yang bertanya. Jadi akhirnya ya udah kita putusin 70 aja deh, kita tambahin 20 orang yang memang 70-70-nya nih baik gitu dari segi mungkin ada yang baik di CV-nya atau ada yang baik di esainya, ada yang baik di wawancaranya kayak gitu. Jadi kita gabung akhirnya nih 70 teman-teman dari seluruh Indonesia kayak gitu. Ya.
Ada lagi selanjutnya? Kak, oke, ini kelas perdana teman-teman bersama Kak Afu. Jadi memang komitmen kami kan ingin memberikan edukasi gitu ya, ingin memberikan skill ke teman-teman terkait kebijakan publik gitu, terkait hal-hal yang bisa teman-teman implementasikan selain untuk diri sendiri juga bisa untuk masyarakat begitu. Dan alhamdulillah gitu setelah kita ngobrol ternyata teman-teman tim polisi ini sejalan gitu ya dengan visi misi ARA ini. Akhirnya mereka bersedialah untuk membantu kami di 5 kelas awal. Jadi kenapa di 5 kelas awal dari mereka agar mindset tentang kebijakan publik, tentang menjadi seorang pelayan publik yang baik itu bisa tertanam gitulah ya ke teman-teman sendiri kayak gitu. Dan ini nanti ada Kak Afu langsung yang akan ngejelasin tentang ethics and critical thinking. Jadi memang di kelas awal ini sebenarnya dari awal kami kasih brief ke teman-teman tim polisi itu ingin bahwa gimana nih caranya berpikir kritis, terutama teman-teman ASN kan tadi seperti Kak Afin bilang kan berangkat dari banyak orang nih yang skeptis, banyak orang ini yang ngerasa ASN apa sih cuma bisa ini doang, pulang cepat gitu kan, kerja cuma absen doang gitu, terus kabur ya gitu. Nah ini tuh kayak ibaratnya kami di sini Abdi Muda tuh ingin menumbuhkan cara-cara berpikir kritis lah buat teman-teman ASN agar bisa berguna di instansi masing-masing dan juga di diri teman-teman sendiri. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini kayaknya udah ya. Oke, Kanisa. Udah ya, oke. Ya. Jadi mungkin ya. Nanti Lanjut. kita jam ini kali ya Kak. Jadi kan ini ada waktu setengah jam nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau sholat atau sambil makan mungkin karena kan ini jam istirahat boleh. Tapi kita tetap di sini ya Kak Edo dan Kak Putra dan Kak Eno ya. Yap. Buat teman-teman. Oke, ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di jam 1 ya. Makasih Kak Nisa. Terima kasih Kak Nisa. Tuh Kak Putra kita jadi tahu Akademi Relawan Abdi Muda itu apa, terus ntar bakal ngapain aja, apa aja yang boleh dilakuin dan apa aja yang nggak boleh dilakuin nih Kak Putra. Ya, kan jadi kita udah satu pandangan nih, jadi kita enak nih ngejalininnya gitu loh. Selanjutnya nih mungkin dari teman-teman setelah tadi ada gambaran atau paparan dari Kak Nisa dan juga Kak Afin, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, mungkin ada yang mungkin kurang paham, Kak ini gimana sih Kak? Mungkin nanti kalau aku di wilayah pengen gini gimana ya, bisa nggak ya, dan segala macam. Mungkin bisa langsung dituliskan di room chat-nya ya, seperti itu. Nanti kita bakal tanyain langsung ke Kak Nisanya ya Kak Putra ya. Betul, gitu. Ini buat teman-teman yang mau sholat atau isoma, ntar boleh langsung menyesuaikan aja ya Kak Putra ya. Betul, silakan langsung menyesuaikan saja, seperti itu. Ini sambil nunggu teman-teman mungkin ada yang sholat dan lain-lain, mungkin kita mau main games aja gimana nih Kak Putra? Boleh tuh, games apa tuh ya? Nih, kita coba ya. Ntar semuanya harus ikutan nih Kak Put. Aku dong. Dulu. Teman-teman yang nggak melaksanakan ibadah sholat, nanti tetap stay di room ini ya. Nanti teman-teman kita main games kecil-kecilan nih. Nanti teman-teman bisa jawab via room chat, seperti itu. Ntar mungkin Kak Rifki bakal ngebantu ngelihat siapa nih yang jawabannya benar dan siapa yang paling cepet nih, Kak. Betul, tetap di ini ya, di monitor ya. Nanti bakal ada penilaian dari teman-teman panitia gitu ya, Kak? Iya. Langsung kita mulai aja nih, Kak Putra. Pertama kita ada games tebak kota. Kan biasa tebak kata, ini kita tebak kota. Wah, itu mah kecil kali tebak kota. Tapi udah muncul belum ya? Share screen aku udah muncul kan ya, Kak Putra ya? Udah dong. Udah ada tulisannya nih, tebak kota. Next, aduh. Wait, nggak bisa di next dia. Nggak bisa? Oh, bisa nih. Rules-nya apa nih, Kak Putra? Rules-nya yang pertama, perhatikan gambar dan pertanyaannya dengan baik. Jadi, jangan cuma melihat gambarnya, tapi kita harus perhatikan pertanyaannya juga. Nanti, yang keduanya, peserta hanya boleh menjawab 1 kali pada kolom chat, gitu ya. Jadi, siap-siap nih teman-teman nih. Semuanya standby ya, kolom chatnya jangan lupa, kolom chatnya itu to-nya untuk everyone ya, jangan sampai ke private chat yang lain ya. Kita mulai nih Kak, Putra. 1, 2, 3. Belum pertanyaan, perhatikan gambarnya. Udah tahu nih ya Kak Putra. Ini clue-nya ya Kak? Ini clue-nya, ini ciri-cirinya nih Kak. Wow, udah langsung gaspol aja nih.
Coba dulu pertanyaannya. Bener nggak Pertanyaannya, nih? Taneng. Apa Iya. nama makanan di slide sebelumnya? Ayo, nah udah ada yang jawab tuh. Ayo tuh. Ayo Waduh, Kak Rifki, bingung tuh mantap. Kak Rifki. Siapa yang pertama? Ada Kak Larissa nih. Yang jawab Jakarta cepet banget itu tuh. Iya. Ini Kak Larissa nih. Mantap nih. Kak Larissa jawabnya kerak telur, bener. Oke, dicatat ya tadi ya, Kak. Kak siapa tadi? Kak Rifki ya? Yang nyatet ya? Iya, Kak Rifki, Kak. Oke. Yang Selanjutnya. pertanyaan pertama Kak Larissa. Selanjutnya. Sabar, jangan cuma lihat clue-nya aja langsung tembak aja ya. Tet. Ini Oke. tahu sih sebenarnya dari mana nih ya, Kak ya? Waduh, tahu banget dong ini. Kayaknya tuh makanannya tuh enak gitu, bisa bikin kita ngefly kayaknya. Banyak banget yang langsung ngegas Aceh, Tari Saman, langsung gitu Kak jawabnya. Wis. Ini Kita langsung coba-coba lihat. berhadiah nih. Pertanyaannya, Udah pada ngetek duluan nih jawabannya. apa nama tarian di slide sebelumnya? Ayo, udah langsung Iya. banyak, langsung 20 chat yang masuk. Luar Kak biasa. Rifki, bingung nggak tuh Kak Rifki nyari siapa yang pertama? Nih. Lu cuma udah langsung ngetek jawaban duluan nih. Oke, langsung aja. Jawabannya Tari Saman ya, Kak ya? Betul sekali, Tari Saman. Yang narinya gimana sih, Kak? Aduh, Ntar kalau misalnya, susah deh. nah. Langsung Wow. Nah, lo. Itu apaan tuh? Kita langsung lihat pertanyaannya. Loh, belum ada pertanyaannya udah banyak yang jawab, Kak Putra. Langsung Biasa. next. Emang luar biasa nih, aktif banget. Bersejarah di slide sebelumnya. Ayo lo. Ini kalau udah ada jawab Bika Ambon, langsung Ada ya? Bika Ambon. Bentor juga ada. Pertanyaan sendiri. Jawabannya Istana Maimun ya Kak Putra ya. Betul, Istana Maimun. Keren loh itu istananya. Pernah nih Kak Putra? Pernah dong. Nah, Wah ini. Kak Putra ini sebenarnya kalau udah dilihat langsung tahu nih kota apa. Tapi tuh udah langsung banyak yang jawab loh Kak. Padahal kita belum punya pertanyaannya, luar biasa yang Emang nih teman-teman Abdi Muda nih cerdas dan kontributif sekali ya. Iya benar. Kita langsung next ke pertanyaannya. Apa nama tempat yang bersejarah bagi perkembangan kereta api di Indonesia pada slide sebelumnya? Maksudnya pada kota dengan ciri-ciri di slide sebelumnya, Kak. Nah lo. Ayo. Aku kasih clue tambahan ya. Clue tambahannya dia ada di pusat kota dari kota tersebut. Yang pintunya ada banyak kalau nggak salah. Ayo Ambarawa Lawang Sewu, ayo banyak. Pintu ya. Sewu Semarang. Ayo jawabannya apa nih Kak? Ada yang saking pengen ngegasnya nih, ada yang jawabnya Lawing Sewu sampai typo nih. Luar biasa emang. Kak Putra, jangan lupa kita hanya boleh jawab satu kali aja nih Kak Putra, biar nggak numpuk ya. Betul. Ini kalau misalnya udah jawab Lawang Sewu, udah jangan dimasukin lagi Simpang 5 Semarang, walaupun semangat nih, tapi satu orang satu jawaban aja Kak. Ya mungkin jaringannya beda ya Kak, tubrukan nih, baru masuk semua mungkin. Oke, next nih. Tadi jawabannya apa nih Kak? Belum dijawab sama Kak Putra nih jawabannya. Tadi jawabannya Lawang Sewu, kan itu yang menjadi ikon kota Semarang. Karena dikasih clue di tengah kota dan ada banyak pintunya ya Kak Putra. Betul sekali. Next. Nah, lo. Waduh, ini ada apa ya pertanyaannya? cerita apaan nih? Satu. Udah langsung ngegas nih. 1, 2, 3. Tempat wisata yang terkenal karena legenda pada slide sebelumnya. Ya. Legenda ini ya, Sangkuriang. Sangkuriang, iya Kak. Nih, ayo udah banyak yang jawab. Gedung Sate, dia orangnya ini Kak, terkemuka, jadi belum ada pertanyaannya langsung. Legenda Sangkuriang itu legenda yang dikutuk jadi batu ya? Itu Malin Kundang, Kak Oh, Putra. Malin Kundang. Aduh. Aduh, gimana Kak Putra ini? Nah, udah banyak yang jawab nih Kak. Jawabannya adalah Tangkuban Perahu. Oke, next. Masih ada lagi ya? Masih dong, Kak. Nah, iki.
Arek-arek do Lihat ngerti lah iki. makanan kayak gini jadinya selera nih Kak Putra. Arek-arek do ngerti iki. Loh, udah banyak yang jawab, belum ada pertanyaannya. Seperti biasa, langsung pertanyaannya. Hotel yang menjadi Ya. saksi perjuangan rakyat Indonesia yang berlokasi di kota dengan clue pada slide sebelumnya. Oke. Ayo. Ya, yang paling lengkap ya. Nama awal ya, jangan nama sekarangnya. Banyak tuh Kak yang jawab. Ya. Yamato, Oke. Majapahit. Jawabannya apa nih Kak Putra? Hotel Oranye. Hotel Oranye. Ya, itu hotel yang menjadi saksi ketika bendera Belanda dirobek menjadi sangsaka merah putih. Wah, luar biasa pengetahuan sejarah Kak Putra ya. Ya, kecuali maling kundangnya juga yang lupa itu tadi. Next. Ini nih. Aduh, pisangnya ini. Aduh, Hai. langsung aja ke pertanyaan dari... Nah, apa nama suku yang menggunakan pakaian adat pada slide sebelumnya? Kalau Ingat kata nama sukunya loh, Kak. Iya, kalau kata Bang Afin nih terkenal akan ceweknya yang cakep-cakep. Oh. Masak air, cakep. Oh, udah banyak yang jawab nih, Kak. Dan jawabannya sama semua nih. Dan mayoritas yang jawab cowok, kayaknya emang udah tahu nih ya. Udah tahu nih kayaknya, Kak. Soalnya yang terkenal cewek cantiknya ya, Kak Putra ya. Bugis. Ya, jawabannya benar adalah Bugis. Ini kayaknya yang lebih pusing nih, yang lihat jawaban yang benar dan yang paling cepat nih, Kak, dibandingin yang jawab nih. Ya, itu rezeki dia ya kayaknya. Next, langsung. Nah. Kenapa ada makanan mulu dari tadi? Ini teman-teman pada lapar nih. Jadi harus ini nih. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Apa nama monumen pada slide sebelumnya? Ayo pada bingung kayaknya. Nah lo. Monumen Bubur Manado. Nah. Monumen Yesus memberkati. Yesus memberkati. Ya, jawabannya apa, Kak? Apa nih Kak Eno? Coba Kak Eno Jawabannya sebutkan. Monumen Yesus memberkati. Yeay. Waduh, gila. Ini emang ada manfaatnya ya, teman-teman ASN tersebar dari ujung pulau Indonesia ini. Dari ujung ke ujung, jadi tahu semuanya nih tentang kota dan budaya Indonesia. Iya benar, karena kan sebagai ASN kan kita bakal siap ditempatkan di mana aja nih Kak Putra. Jadi seenggaknya tahu dasar-dasar kulit-kulit masing-masing kota nih Kak Putra. Betul, siapa tahu ya kan, dapat panggilan. Ini siapa tahu Kak Putra kesini gitu. Oh. Sepertinya tidak mungkin, terlalu jauh dari kampung halaman. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah, tada, rumah adat pada slide sebelumnya. Ini ada yang Kak Putra tahu loh, soalnya ini Kak Putra bakal tinggal di sini loh next. Berarti sebenarnya namanya ini unik ya, dan sampai kadang kita sampai salah dengan nama lain lagi nih. Oh ya, mirip-mirip sama nama yang lain ya, Kak ya? Iya. Pada jawab nih. Kok Hanoi sih? Kan gue bilang apa? Gue juga kepikirannya awalnya Hanoi sih. Lah. Parah banget ya. Apa nih? Jawaban yang benernya adalah rumah adat Honai. Yap. Hanoi di Vietnam dong. Bisa. Next. Nah, mau langsung ke game selanjutnya atau gimana nih, Kak Putra? Boleh. Ini kita masih punya banyak waktu nih. Gimana kalau Iya, soalnya kayaknya teman-teman pada semangat untuk main games dulu nih, Kak. Ya, tapi untuk khusus games ini, teman-teman diharapkan untuk aktifin semua ya. Aktifin dulu kameranya, soalnya kalau nggak aktifin kameranya nggak bisa ya, Kak, main game ini ya. Oh, nggak bisa dong. Ntar kita nggak bisa lihat wajahnya yang cakep-cakep nih dari kakak-kakaknya nih. Nah, Kak Tiara Hernanda, R. Aditya, ayo dong diaktifin kameranya. Kan mau lihat nih kita muka-muka cantiknya ya, Kak ya. Cantik dan gantengnya. Ya, jadi kalau yang emang benar-benar sinyal yang stabil nggak masalah. Tapi teman-teman yang sinyalnya stabil, yuk semuanya dinyalakan. Oh ya, sebelum berlanjut ke game selanjutnya, Kak Eno, teman-teman yang mau makan siang, silakan sambil makan ya, nggak apa-apa ya.
Nggak Jadi apa-apa Kak, soalnya kita kan juga lagi nunggu teman-teman yang lain nih. ya kita santuy aja, sersan. Yuk, Next, kita bacain rules-nya dulu ya Kak. Nah, ini boleh. gimana Kak? Rules-nya adalah nanti kita nih teman-teman MC akan memberikan instruksi kepada teman-teman peserta dan diawali dengan abdi muda berkata. Nah, ini Lalu harus diawali dengan abdi muda berkata ya Kak berkata. Putra ya. Betul, itu clue utamanya. Lain-lainnya sih nggak ada, clue utamanya di situ. Nanti lalu peserta wajib untuk mengikuti petunjuk sesuai dengan instruksi dari Putra dan MC-nya. juga Eno seperti itu. Oke? Udah pada aktifin kamera belum nih Kak? Ntar kita nggak bisa nih lihatnya. Ya, kita cek dulu ya. Ini ntar yang lihat Kak Rifki lagi nih, Kak Rifki atau Kanisa. Oke. Masih banyak nih Kak yang masih belum aktifin kameranya. Soalnya nih kita mainnya langsung gerakan ya Kak Putra ya. Betul, ada gerakannya nih. Bisa salto, bisa lompat-lompat, push Iya. up gitu. Kayak latsar lah. Langsung aja Kak Putra instruksinya. Oke. Abdi. Kalau nggak, aku contohin ke Eno dulu ya. Ya, pasti yang aneh-aneh nih, pilih saya tidak enak. Abdi muda berkata, pegang telinga. Kan nggak kelihatan ya di sini. Eno bisa praktekkan udah? Udah? Oke. Gitu ya contohnya ya. Jadi ketika ada kata yang diawali abdi muda berkata, itu selalu ikuti petunjuknya. Selain itu tidak perlu. Oke. Kita mulai. Ini lanjut. Yang nih. Siapa nih yang? Aku sambil ngeliatin juga ya Kak Putra ya. Oh, harus. Ready semuanya? Ready. Mulai Kak Putra. Abdi muda berkata, tangan mengepal ke atas. Oke. Ya, sudah banyak yang ini. Tangan turun. Eits. Saudara Umar. Belum ada kata-kata abdi muda berkata, sudah diturunkan tangannya. Nah, Kak Umar naikin lagi tuh tangannya. Jadi, oke, abdi muda berkata tangannya turun. Jadi, games ini kelihatan nih, mana yang belum sarapan sampai makan siang nih, belum makan nih. Ada juga yang sambil makan siang, nggak apa-apa Kak. Kayak Kak Umar tuh sambil main game sambil makan siang. Oh, nggak apa-apa. Sambil nyeruput mie itu, angkat tangan, gitu nggak apa-apa. Next, Kak, apa nih Kak instruksinya lagi? Abdi muda berkata, tutup mata. Oke. Abdi muda berkata, pegang hidung. Masih tutup mata ya. Abdi muda berkata, buka mata. Dan abdi muda tidak berkata untuk lepas hidung. Lepas hidung gimana? Kak, dilepas hidung. Siapa tahu ada yang bisa ngelepas kan. Ini ada yang nggak fokus gitu loh. Oke, abdi muda berkata, turunkan tangan. Oke, luar biasa teman-teman. Aplaus dulu dong Kak Eno. Lalu masih ada lagi nih. Abdi muda berkata, acungkan kedua jempolnya. Abdi muda berkata, tepuk tangan 5 kali. Dan abdi muda berkata, tertawa semuanya. Terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan ke Kak Eno. Udah pada ngikutin semua nih Kak. Tuh, lihat Kak Umar, Karut sambil minum, sambil makan, tetap ngikutin instruksi dari Kak Putra. Luar biasa. Ya tadi ada satu tuh yang sambil minum, sambil suruh ketawa, sambil kesel. Gitu tadi. Karut langsung letakin minumnya loh dia. Next. Nah, kita langsung main ini ya Kak ya. Main What's Apa in nih? the Box. Wait. Wow. Ini kita nunggu sampai jam 1 ya Kak Putra ya. Kita Jam main 1. game sampai jam 1.
Ya, ini kita biar otak itu fresh dulu sebelum kita nerima materi. Nanti biar ketika sama Kak Afu, kita langsung Udah seger. fokus ya Kak ya. Betul, fokus. Nah, what's in the box yang pertama itu masing-masing peserta harus punya satu barang yang dipegang di tangannya yang tidak terlihat sama peserta lain. Ayo pegang. Contoh, gini nih, ini udah pegang nih. Ada barang di dalam tangan saya. Cakep. Bukan pantun. Nah, ayo masing-masing udah pegang. Oke, lanjut. Pegang apa nih? Jangan pegang komitmen ya Kak Putra ya. Waduh. Nggak ada yang bisa diajak pegang komitmen. Nah, selanjutnya orang yang barangnya akan ditebak sama peserta lain dinamakan pemilik box. Oke. Nanti MC akan menunjuk, misalnya saya menunjuk Kak Tiara Hernanda untuk barang yang dipegangnya akan ditebak sama peserta lain nih Kak. Oke. Dan peserta lain boleh menanyakan maksimal 10 pertanyaan, tapi pertanyaannya hanya boleh pertanyaan yes no question. Jadi yang hanya bisa dijawab Kak Tiara itu yes atau no. Setelah 10 pertanyaan, peserta langsung menjawab kira-kira apa benda yang dipegang sama Kak Tiara Hernanda. Contohnya nih ya Kak ya. Misalnya Eno, contoh ke gua deh. Gua udah megang barang nih. Kak Putra, barang itu digunakan untuk makan? Enggak, no. Barang itu digunakan untuk menyisir